Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, saya berangkat ke Turki dengan penerbangan malam. Sempat transit di Dubai selama 5 jam, saya tiba di Bandara Istanbul keesokan harinya. Akhirnya sampai juga di Istanbul, Turki. Jadi total perjalanan dari Jakarta ke Turki ini sekitar 11 jam, sempat transit di Dubai. Nah sekarang untuk sekedar transit di Dubai ini tidak perlu visa lagi. Untuk ke Turki juga begitu ya. Kita tidak perlu visa kalau mau ke Turki dari Indonesia. Karena secara bilateral Turki dan Indonesia punya hubungan yang sangat baik begitu. Kemudian aturan perjalanan juga tidak seketat 2 tahun lalu ya. Sekarang sudah longgar sekali. Bahkan pemerintah Turki ini sudah melonggarkan banyak peraturan. Salah satunya adalah aturan perjalanan yang tidak perlu lagi melampirkan hasil tes COVID-19 saat melakukan perjalanan atau penerbangan ke Turki. Cukup dibuktikan dengan telah menerima vaksin COVID-19. Berada di sisi Eropa, Istanbul menjadi pusat perekonomian dan budaya Turki. Kali ini, saya akan menjelajahi kota ini bertepatan dengan digelarnya Beyoğlu Culture Route Festival. Namanya juga festival jalan budaya ya, jadi tempat-tempat yang akan saya kunjungi adalah tempat yang syarat sejarah dan seni. Kita mulai dari Hippodrome Square, arena balap kuda pada zaman Bizantium. Hippodrome berasal dari bahasa Yunani. Hippos artinya kuda dan drome artinya jalur atau jalan. Dulu memang arena ini atau area ini dijadikan untuk area publik, di mana salah satunya kegiatan pacuan kuda kerap dilakukan. Nah, kalau saya lihat di sini memang ini sudah menjadi taman terbuka begitu. Biasanya backpacker yang dari Indonesia kalau mau jalan-jalan ke Istanbul bisa menikmati hari mereka di sini ya, karena di sini tamannya cukup luas, kemudian ada banyak pepohonan untuk duduk-duduk santai, apalagi kita punya banyak spot foto untuk berfoto di depan bangunan-bangunan tua. Hippodrome Square menjadi landmark Turki yang ramai dikunjungi wisatawan. Selama masa kejayaan Romawi Timur, situs ini menjadi tempat rekreasi dan hiburan yang populer. Dibangun pada abad kedua, sejumlah bangunan bersejarah masih berdiri kokoh di sini. Di antaranya monumen Hippodrome dan obelis Mesir. Puas mengamati situs bersejarah, Anda dapat berbelanja souvenir khas Turki di sini. Beragam aksesoris dan kain bisa Anda jadikan oleh-oleh. Tak jauh dari Hippodrome Square, bangunan bersejarah yang satu ini wajib Anda sambangi. Yang paling ikonik di Istanbul, Turki, Hagia Sophia. Bangunan ini dulu adalah katedral, kemudian diubah menjadi masjid, diubah menjadi museum, dan di tahun 2020 dikembalikan lagi fungsinya menjadi masjid yang dapat digunakan untuk tempat ibadah. Dan ini adalah tempat yang paling laris manis didatangi oleh wisatawan atau turis. Karena kalau kita masuk butuh perjuangan besar, kita lihat antriannya panjang banget ini ya. Ini masih pagi sudah panjang sekali. Ini nggak salah ya kalau Hagia Sophia ini per tahunnya rata-rata bisa dikunjungi 3 jutaan wisatawan. Kita ngantri dulu ya. Masjid Hagia Sophia dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Konstantinus yang menerima Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Selama Istanbul diduduki Kekaisaran Latin antara 1204 hingga 1261, Hagia Sophia diubah menjadi katedral. Pernah hancur akibat pemberontakan termasuk Perang Salib pada periode Utsmaniyah. Fatih Sultan Mehmed Han merekonstruksi bangunan ini. Meskipun sudah menjadi masjid, tapi ada sisa atau tanda bahwa ini dulunya adalah sebuah katedral. Dulu di depan sana di atas itu ada lukisan gambar Yesus Kristus, tapi sudah ditutup. Tapi yang masih ada adalah gambar 4 malaikat di tengah-tengah ini. Yang ada wajahnya saya lihat hanya 1 ya, karena yang 3 ditutup. Nah ini memang diyakini saat itu memang ada 4 malaikat, dan malaikat-malaikat ini adalah sebagai pelindung, dipercaya seperti itu. Jadi ini masih tersisa dan ini sangat unik sekali. Karena keindahan dan nilai sejarahnya, kini Hagia Sophia menjadi destinasi wisata yang kerap diburu turis dari berbagai negara. Bahkan ada yang sengaja datang sekadar untuk sholat. Saya baca itu Al-Fatih dan saya mau tengok macam mana ini gereja. Al-Fatih conquer and then tukar jadi masjid. Sebab as a Muslim, I'm proud lah because of I'm Muslim and then boleh solat di sini. Itu sebab saya mau datang sini, even beratur panjang queue, still queue untuk masuk sini. Dan bangunan dia memang cantik, lain daripada lain. Dari Hagia Sophia, perjalanan saya lanjutkan ke distrik Beyoğlu.
Galata Tower yang menjulang tinggi ini sayang untuk dilewatkan. Menara ini tingginya 66,9 atau sekitar 67 meter, usianya 600-an tahun. Ini beroperasi awalnya di tahun 1348 pada masa Kekaisaran Romawi. Dulu tower ini atau menara ini bernama Tower of Christ. Kemudian namanya berubah sejak Kesultanan Turki merebut kembali kota ini yang sebelumnya disebut Konstantinopel menjadi Istanbul di tahun 1400-an. Menara ini menjadi jejak sejarah yang paling penting di Istanbul, Turki. Menara Galata dibangun oleh orang Genoa pada pertengahan abad ke-14 di era Bizantium. Hingga pertengahan abad ke-20, menara ini menjadi salah satu bangunan tertinggi di Istanbul. Awalnya, menara ini dibangun untuk pengawas pertahanan kota. Namun pada 1717, Ottoman mulai menggunakan menara ini untuk melihat sumber kebakaran di kota. Dari puncak menara ini saya bisa menikmati pemandangan di Istanbul, Turki 360 derajat karena kita bisa melihat di segala arah. Salah satunya ini nih, di sebelah sana ada Laut Marmara, kemudian di sebelah sana ada Laut Hitam, dan ini tepat di belakang saya ini adalah aliran Selat Bosporus begitu ya. Pemandangan ini menakjubkan. Ini adalah spot terbaik untuk menikmati indahnya kota Istanbul di Turki. Ya, bagi wisatawan, Menara Galata bisa menjadi salah satu cara menikmati keindahan kota Istanbul dari ketinggian. Very nice. The biggest nice view in the town in Istanbul. Istanbul is the greatest town. Menara ini buka setiap hari pada pukul 7:30 pagi hingga 11 malam. Tiket masuknya 175 lira Turki atau Rp145.000 per orang. Selain menikmati pemandangan dari teras, pengunjung juga bisa menggunakan teropong yang tersedia untuk melihat pemandangan kota Istanbul lebih dekat. Bahkan Galata Port Istanbul terlihat jelas dari puncak menara ini. Galata Port menjadi mega proyek ikonik di Istanbul. Pelabuhan ini mempertahankan statusnya sebagai pintu gerbang maritim Istanbul ke dunia. Bahkan pelabuhan ini menjadi satu-satunya di dunia yang memiliki terminal bawah tanah dengan sistem Palka. Galata Port tak hanya berfungsi sebagai pelabuhan semata. Selain dermaga dengan pemandangan Selat Bosporus yang menakjubkan, pelabuhan sepanjang 1,2 km ini menjadi surga berbelanja maupun berwisata kuliner. Galata Port juga menampung karya seni modern yang dipamerkan kepada pengunjung. Pelabuhan yang ramah pejalan kaki ini semakin menambah deretan destinasi wisata di Istanbul. Victor Pangaribuan, Evan Askam, Istanbul, Turki.